Oke, selamat siang kepada pengguna teknikal BBM O'Malley dimanapun berada, dan selamat datang di channel Mandiri BBME, di mana pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu alasan entry sell di GBP USD. Nah, kalau kita melihat berdasarkan pergerakan teknikal BBME O'Malley, ini di time frame H1 terjadinya ekstrim, kemudian TP wajib arah, kemudian CSHK, di sini langsung membentuk CSHK. Nah, CSHK candle mencoba area retest di sini. Ini pada waktu kejadian kemarin ada di hari Sabtu, news non-farm employment change. Nah, di sini ada suatu pergerakan yaitu momentum. Nah, kemudian terbentuklah ekstrim, TP wajib. Di sini terbentuklah re-entry. Nah, kemudian di time frame H4 terjadinya CSHK ekstrim, kemudian membentuk CSHK. Kemudian di sini candle mencoba ketemu MA 5 high 10 high membentuk re-entry sell dari CSHK ini. Nah, perlu diingat di time frame H4 adalah posisi candle MA 50 di tengah-tengah. Nah, ini menandakan akan membentuk pergerakan time frame daily. Nah, daily di sini terbentuklah momentum, kemudian setelah momentum kemudian re-entry. Nah, di sini nanti bisa akan membentuk MHV. Di sini untuk arah. Nah, ketentuannya di time frame H4 ini di time frame H1 menjadi MHV, di time frame D1 menjadi MHV, ini valid, ini reverse, ini retestnya. Jikalau nanti di time frame H4 ini adalah membentuk momentum ataupun TP, karena TP saya close menjadi momentum sell. Nah, ini yang harus dipadai. Nah, kemudian ini posisinya MA 50, posisinya di tengah-tengah. Nah, untuk memastikan MA 50 nanti posisinya cross dengan mid BB, nah ini harus menjadi momentum. Nah, perlu diingat ini adalah area support. Nah, area support beberapa kali di area ini di break, kemudian retest, tidak mampu, nih retest lagi ke sini, kemudian dia naik membentuk extreme sell, kemudian menjadi momentum sell. Nah, ketentuannya di time frame H1 harus breakout area ini menjadi momentum sell, berarti kecenderungan tren akan berubah turun. Tetapi nanti kalau posisi ini, area support ini di retest tidak mampu dia menjadi momentum sell, berarti pergerakan sideways. Nah, ini perlu diingat karena ini posisinya candle menyentuh area support, berarti kita harus amankan dulu dari pergerakan pair mata uang euro ini, supaya nanti dia di time frame H4 ini posisinya adalah belum menentukan. Jadi candle posisinya di area support ini. Nah,
ketentuannya dia tren akan berubah turun, ini harus menjadi momentum sell di sini. Break area support. Baru kita mencari re-entry sell dari momentum sell dari time frame H4 ini, kemudian time frame H1 juga menjadi momentum sell, berarti valid posisi tren akan berubah turun. Nah, penurunannya disesuaikan dengan area support ataupun area demand. Nah, sedikit demi sedikit kalau kita entry, setiap ketemu support atau demand kita harus close dulu. Nah, ini berhubung posisi candle ini adalah area reject ataupun menyentuh area support, berarti lebih amannya dulu kita close posisi entry sell kita ini, supaya nanti kita tidak ketarik karena posisinya adalah sideways MA50 di tengah-tengah membentuk ataupun menandakan tren masih bergerak antara area support dan area resisten. Nah, ini sudah profit, kita amankan dulu. Untuk euro kita untuk GBP kita close dulu posisinya. Kita tunggu nanti posisinya di time frame H1 sama time frame H4 menjadi momentum, baru kita ambil posisi lagi. Oke, clear. Posisi untuk GBP USD. Nah, kita tunggu nanti posisinya di time frame H1. Ini adalah re-entry sell, kemudian dia harus, kalau nanti candle ini rejeksi area support ini, berarti di time frame H4 menjadi momen CSAK sell, terjadinya re-entry sell ini. Nah, posisi MA50 adalah di tengah-tengah, menandakan market bergerak antara top dan low BB. Nah, ini ataupun area high sama low ini. Nah, untuk lebih amannya bagi pengguna technical BBME O'Malley, kalau kita menggunakan entry time frame H4 ataupun H1, ini harus menjadi momentum sell. Break area support, baru kita tunggu re-entry-nya. Nah, ini. Tetapi nanti kalau posisinya ini beberapa kali re-entry, kemudian tidak menjadi momentum sell, dia balik lagi ke atas ini. Ini adalah proses terbentuknya di time frame D1 ini membentuk arah. Arah apa? Kita baca di time frame daily. Time frame daily adalah posisinya momentum. Setelah momentum, dia candle ketemu MA5 low 10 low, membentuk re-entry. Nah, tandanya ini akan naik ataupun akan turun. Nah, di sini akan membentuk MHV sell. Berarti ini adalah reverse-nya, ini adalah retest dari sini tadi. Nah, untuk lebih amannya, yang tadi saya sebutkan bahwa di time frame H4 sama H1 sideways membentuk pola arah dari time frame daily ini. Arahnya apa? Kita tunggu dulu. Kalau nanti posisinya di time frame daily ini candle untuk menentukan harus breakout dulu di sini. Di time frame H4 harus menjadi momentum sell plus, berarti kecenderungannya kita mencari re-entry-nya. Nah,
Lebih enaknya lagi kita tunggu daily besok. Kalau daily ini membentuk CSAK yang trading daily-nya. Nah, CSAK sell di sini break mid BB menjadi CSAK sell, berarti kita tunggu re-entry sell-nya di time frame H4 menjadi momentum sell, di time frame H1 menjadi momentum sell berkelanjutan. Nah, nih. Ini yang harus dipahami pengguna technical BBM O'Malley. Harus diingat bahwa nanti kalau di time frame H1 ini momentum sell, kemudian ekstrim, TP wajib, re-entry sell ini time frame H1. Nah, jikalau nanti beberapa kali saya kasih rumusnya ya, ini beberapa kali re-entry sell dari kasusnya momentum ini, re-entry sell, candle beberapa kali re-entry sell, candle ini di time frame H1 tidak menjadi momentum sell kembali, market akan kembali naik 100%. Ditandai dengan apa nanti? Di sini CSHK. Nah, ditunjuknya apa? CSHK buy. Nah, ini yang harus dipahami oleh pengguna technical BBM O'Malley. Ini yang harus dipahami. Ini posisinya MA50 cross di atas mid BB. Menunggu ini harus menjadi momentum sell kembali. Baru kita entry. Tetapi kalau nanti di time frame H1 ini re-entry sell beberapa kali tidak menjadi momentum sell kembali, berarti dia akan naik 100%. Terbentuklah apa nih? Sideways. Jika terbentuknya CSAK buy, berarti kita tunggu re-entry-nya, TP-nya di sini. Dia lanjut naik, berarti dia harus menjadi momentum buy dan break area resisten ini. Nah, ini harus dipahami, sering kejebak. Sering kejebak. Nah, lebih validnya lagi kita membaca di time frame H4. H4 CSAK sell, beberapa kali re-entry, dia tidak menjadi momentum sell kembali, dia naik. Jadi CSAK buy, kalau re-entry buy-nya kita entry, TP-nya di area top BB, area resisten ini. Nah, inilah proses di time frame H1 dan time frame H4 ini adalah membentuk sideways MA50 di tengah-tengah ini, membentuk proses di time frame daily. Proses apa? Daily adalah arah. Ini adalah re-entry buy, kemudian turun bentuk arah. Arah ini belum menentukan, ditentukan di time frame H4 jadi momentum sell plus, berarti dia akan turun. Nah, ini yang perlu diwaspadai, sering banyak kejebak pengguna technical BBM O'Malley. Tunggu apa? Tunggu di time frame H4 ini prosesnya apa sama H1. Oke, demikianlah analisa ataupun entry saya di BBUSD entry sell yang saya close karena posisinya candle menyentuh area support, berarti harus kita close dulu. Nah, untuk selanjutnya untuk entry sell ataupun entry buy setup yang dibutuhkan atau yang diperlukan harus benar-benar akurat. Nah, kalau tidak akurat, kita tidak boleh ngambil karena posisinya adalah saya jelaskan tadi, proses terjadinya pergerakan di time frame H4 sama H1 ini sideways adalah membentuk pola ataupun arah D1, apakah akan membentuk
CSAK sell ataupun akan membentuk momentum kembali reentry ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan ini perlu disadarin bagi yang sudah mengenal technical BPMA O'Malley ataupun yang baru khususnya sering kejebak. Nah, tidak bisa membaca dengan pergerakan time frame H1 sama time frame H4 ini sideways. Mereka tidak paham adalah membentuk pola pergerakan ataupun arah dari time frame daily. Demikianlah analisa ataupun entry saya tadi. Semoga bermanfaat bagi pengguna technical BPMA O'Malley, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share serta komen untuk video-video selanjutnya. Dan untuk euro, saya coba akan melihat pergerakannya. Euro posisinya adalah time frame daily membentuk arah. Untuk arah apa? Ini adalah terjadinya ekstrim sell, kemudian di sini membentuk CSAK ini, CSAK sell. Nah, ini terbentuknya apa? Re-entry sell daily. Nah, re-entry sell daily ini ketemu MA5 yang berlawanan dulu, kita harus close. Nah, kita tunggu time frame H4 ini harus menjadi momentum sell lagi. Batas dia apa itu turun itu maksimal di area low BB ini dulu untuk euro. Nah, tapi untuk menghindarin ini adalah sideways, posisinya menyidat di tengah-tengah. Nah, kalau lebih amannya di time frame H4 harus menjadi momentum sell kembali, baru kita mengambil re-entry sell-nya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, untuk euro saya coba akan close juga untuk nanti menghindari dia akan atau candle akan sideways. Akan saya close posisinya untuk euro ya. Nah, clear posisi semuanya. Demikianlah untuk entry saya sell baik euro maupun GBP sudah clear, dan analisa apa itu alasan saya entry sudah saya jelaskan sesuai dengan SOP BPMA. Semoga bermanfaat bagi technical BPMA dimanapun berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.